ini yang bagusnya tentang bagaimana seandainya kalau ada teman-teman kita dari kaum muslimin masih mengajak kita berbuat syirik, berbuat bid'ah, baik itu minta-minta di kuburan gitu kan, atau berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak pernah Nabi SAW contohkan walaupun dalam mata dia ibadah. Seperti contoh, banyak di antara kaum muslimin kalau ada orang meninggal buat tahlilan misalnya, atau ada orang yang mau pindah rumah baca berzanji gitu kan, atau apa saja. Sekarang saya sudah sering bahasakan dan saya lagi tulis tulisan, mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah terbit. Itu judulnya begini, Kiaiku dan Guruku Muhammad, bagaimana dengan kiai dan guru anda? Ini tujuannya, saya ingin menyentuh para kaum muslimin di negara kita, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, bahwasanya sadarlah guru kita, kiai kita hanya satu orang. Allah Tuhan kita satu, guru kita juga cuma satu. Saya dan teman-teman dai yang lain siapapun dia, dari ormas manapun dia, dari yayasan manapun dia, hanya penyambung lidahnya kiai kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang buat hukum baru. Apapun yang kiai kita Muhammad SAW ajarkan, yang benar-benar, yang salah-salah, selesai. Yang beliau contohin dikerjakan, yang beliau tidak contohin jangan dikerjakan. Kenapa? Karena kalau anda mau mengerjakan apa yang Nabi SAW tidak perintahkan, tidak contohkan, seakan-akan anda sedang berkata, wahai Muhammad SAW, anda tidak tahu, kayak saya lebih tahu. Seakan-akan bilang begitu kan. Nabi gak pernah buat maulid, gak apa-apa, itu kan baik. Loh, nabimu gak pernah buat gitu loh. Kiai kita nggak pernah buat, kok kamu buat? Oh ini cuman baik, nggak bisa. Kalau anda muslim yang benar, harus baik di mata kita apa yang Nabi kita dan kiai kita bilang baik. Apakah Nabi SAW bisa meninggal dunia atau akan meninggal dunia sementara beliau tidak kerjakan maulid? Enggak. Kalau memang itu baik pasti dikerjakan. Pasti nggak mungkin. Nabi SAW ajarin kita cara makan dengan tangan kanan, kita diajarin cara bersuci dari kotoran kita gitu kan. Apalagi kalau masalah-masalah ibadah yang besar. Jadi orang yang mengerjakan apa yang kiai kita Muhammad SAW tidak kerjakan, kecuali kalau kiai dia orang lain. Seperti di Indonesia banyak kiai-kiai gitu kan. Mereka buat hukum sendiri, kiai ini ada hukum sendiri, ini kiai itu beda. Silakan ikuti kiai-kiai anda, tapi kalau saya tidak. Kiai saya adalah Muhammad SAW. Dan siapapun yang bersyahadat jemaah sekalian, mau dimanapun dia, mau dia di benua Amerika, di benua Afrika, di Asia, di Australia, di mana saja. Di kampung manapun terkecil di muka bumi ini, selama dia syahadat, harus gurunya cuma satu. Tuhannya satu Muhammad SAW, gurunya juga Tuhannya Allah SWT, gurunya Muhammad SAW. Kita punya standarisasi hukum, nggak boleh nggak itu. Baik, kita titipkan coba pesan nasihat kepada teman-teman kita ini, semoga Allah SWT bisa menyentuh hati mereka. Kalau kita tanya, saudaraku, wahai ukhti dan akhi, kayak anda melakukan tahlilan, apa tahlilan itu adalah zikir kepada Allah SWT. Baik, saya ingin tanya, pernahkah anda bisa datangkan kepada kami riwayat bahwasanya susunan tahlilan yang anda susun itu pernah Nabi SAW sebutkan? Susunannya seperti yang anda buat itu. Kalau cuma zikirnya afdal zikir la ilaha illallah, iya itu hadis Nabi kan gitu, la ilaha illallahnya. Baik, sekarang begini, kalau anda ingin berzikir, saya selalu sarankan di pengajian saya, jangan pernah berzikir kalau kecuali sudah tanya bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berzikir, caranya, jumlahnya, waktunya, bagaimana itu semua harus. Sholat, jangan pernah sholat kecuali Nabi kita Muhammad SAW sholat seperti apa. Puasa, haji, zakat, supaya benar. Karena Allah tidak akan terima. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, tahu Tuhan kalian Allah, ngaku dia sebagai Tuhan satu-satunya, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Ini Allah yang suruh. Maka Allah akan cintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, gitu kan? Kalau enggak maka akan salah, akan keliru. Sekarang semua substansial ibadah, saya pernah berikan gambaran. Ini Tuhan kita Allah lingkarin, Allah Tuhan kita, yang menyembah Allah kafir, yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya syirik, enggak boleh. Untuk berhubungan dengan Allah zat yang kita sembah satu-satunya yang menciptakan semua ini, itu cuma ada satu cara, enggak ada yang lain. Di bawahnya Allah ibadah. Ibadah ini dengan segala substansialnya, sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, berzikir, apa saja, bakti dengan orang tua, semuanya harus seperti yang Allah mau, bukan yang anda mau. Nggak bisa. Kalau seperti yang kita mau masing-masing itu pasti akan nyimpang. Harus nyembah yang Allah mau. Kita kerja di satu perusahaan, harus ikutin pimpinan perusahaan yang punya, nggak bisa mau kita sebagai pegawai. Kalau sebagai pegawai kita maunya, maka pimpinan perusahaan nggak usah ada, gitu kan? Tapi harus gitu. Kita sebagai orang anak di rumah ngikutin peraturan orang tua.
Kita mengikuti peraturan orang tua. Nggak bisa kita yang harus mengatur orang tua kita. Dia yang punya rumah, dia orang tua kita yang melahirkan kita. Kita ikutin peraturan dia. Kurang lebih seperti itu. Jadi ibadah harus seperti yang Allah mau. Bagaimana supaya seperti Allah mau? Harus ikuti buku pedomannya. Ada Al-Quran sudah diturunkan, ada Rasulnya alaihissalatu wassalam Muhammad sudah diutus, disuruh ciplak, suruh ikutin. Nabi SAW yang dipilih dari golongan manusia jemaah sekalian, agar mudah kita ikutin, gitu kan? Kalau Allah turunin utusannya, Nabi itu dari golongan malaikat, maka susah kita ngikutin. Karena mungkin postur tubuhnya beda, mungkin waktunya beda, mungkin makanannya beda. Tapi ini loh, Muhammad basyaran mithlukum, manusia seperti kalian, yuha ilai, yang diwahyukan kepadanya, gitu kan? Diwahyukan, beliau ngantuk, beliau capek, beliau tidur, beliau nikah, beliau lapar, kan gitu. Beliau dari bayi juga, bukan tiba-tiba besar, gitu kan? Sama, beliau meninggal, sama seperti kalian. Tinggal ikutin, ciplak, cara makannya, cara tidurnya, berpakaiannya, ikutin semua. Kalau mau benar-benar beribadah kepada Allah. Dan ini Allah yang berfirman, bukan saya. Saudara-saudara sekalian, perhatikan firman Allah SWT yang sering kita dengarkan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dipotong sampai sini oleh para dai-dai kita nih. Nggak disambung ayatnya. Pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan. Sering teman-teman kita yang buat maulid baca ayat ini tapi sampai sini. Yang baca tahlilan baca sampai sini. Lanjutin ayatnya. Untuk siapa? Pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Liman kana yarjullah. Siapa yang mau mengenal Allah, yang mau ibadah sama Allah, gitu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Mau masuk surga nanti di akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Di sini kata ulama, subhanallah, Allah SWT mengkhususkan dan zikir kepada Allah zikir yang banyak karena banyaknya penyimpangan justru di zikir. Tadi masalah berzanji, masalah tahlilan, justru di zikir. Dan tidak ngikutin Rasulullah SAW. Gimana caranya gitu? Kok bisa anda mengaku punya kiai lain, punya ustadz lain, sementara beliau sudah mengajarkan. Jadi kesimpulannya, kalau anda ingin ibadah apapun, mau pindah rumah, jangan usah baca berzanji, tanya. Kalau pindah rumah Nabi punya tuntunan enggak? Gitu kan? Nggak usah repot-repot, Islam itu mudah. Yang ada tuntunannya ikutin, yang tidak nggak usah kita buat-buat, apalagi dalam ibadah. Siapa yang menghidupkan satu perbuatan bid'ah, dia telah mematikan satu perbuatan sunnah. Nggak akan pernah ketemu, tidak akan pernah ketemu. Kata ulama, yang menghidupkan satu sunnah, dia mematikan satu bid'ah. Yang menghidupkan satu bid'ah, dia menghidupkan satu sunnah. Dan kalau kita bebas buat bid'ah, saya buat bid'ah, si fulan buat bid'ah. Bid'ah ini adalah ibadah yang tidak ada tuntunan wahyunya, gitu kan? Si buan buat apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Nggak ada lagi. Baik, pertanyaan tadi bagus. Gimana Ustaz kalau kematian saya diundang acara tahlilan? Saya bilang nggak apa-apa deh, saya ikut dulu. Toleransi supaya saya bisa dakwain. Ini yang tadi saya titik beratkan. Mestinya anda punya prinsip, ya. Jangan selalu menjadikan hidup kita ini penuh dengan PR. Oh nggak enak deh. Terus cari alasan. Akhirnya akhirnya bohong atau akhirnya terpaksa hadir, ya kan? Dan akhirnya ikut-ikutan. Nggak bisa, setan bisa bermain. Memang mohon maaf, setahu saya hadir di pengajian, saya dengarnya itu Nabi SAW tidak pernah contohkan, jadi saya tidak hadir. Nggak apa-apa. Jadi mulai dari waktu itu sampai tahun-tahun depan Anda tidak akan diundang, gitu kan? Nggak jadi PR. Sudah ditahu, oh itu ini Wahabila, ini begini, Salafi, ini begini. Ya udah terserah deh. Ini kalimat-kalimat masalah Wahabila, masalah Salafi, ini sama isunya Abu Jahal tadi. Sama itu, Abu Jahal lemparin isu, terus ini lemparin isu. Apa itu Salafi, saudaraku? Orang tidak ada, saya sampai titik beratkannya, tidak ada kelompok namanya Salafi. Tidak ada kelompok namanya Salafi. Itu bukan kelompok, cuman karena ustadz-ustadz kita ini kebanyakan menyampaikan berkata salaful ummah, salafus soleh. Ada kata-kata salafnya. Siapa salaf? Sahabat dan tabi'in, gitu kan? Lalu dianggap ini kelompok Salafi. Loh terus? Kalau saya kena menyampaikan Rasulullah bersabda, sahabat bilang begini, tabi'in begini, anda Salafi? Saya mengatakan iya, nggak masalah. Tapi saya tidak pernah mengikrarkan, karena setiap kali kita mencap ada kelompok-kelompok ini, makin banyak kelompok dalam Islam. Nggak ada. Saya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ada di Afrika, mau ada di Amerika, beliau guru saya dan saya ikuti ajarannya. Selesai, gitu kan? Maka kita akan lurus ikutin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas, ini yang benar gitu. Jadi jangan toleransi dengan masalah hal yang salah, yang gitu langsung di-cut pada saat itu, maaf saya nggak bisa, gitu kan? Karena memang itu tidak pernah Nabi SAW contohin. Oh kamu begini kerasnya, ya sudah. Itu yang saya ketahui. Dan kalau dia tetap ngotot, seperti yang saya katakan kaidahnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Kalau sudah dinasehatin nggak mau dengar, ya tinggalin aja, gitu kan? Nggak usah repot-repot habisin energi. Kita dalam keadaan benar kok. Cuman minta satu. Siapapun yang melihat acara kita ini, siapa yang mendengarkan, coba bahasa dengan hati anda sendiri. Apakah salah pada saat kita minta tuntunan dari Nabi SAW? Kita menjadikan beliau sebagai suri toladan, kita nggak mau protes yang Nabi tidak kerjakan, tidak dikerjakan, gitu kan? Tidak bisa. Jadi selalu mereka mengatakan ini kan bagus, sama saja anda mengatakan wahai Rasulullah masih ada yang anda belum sampaikan. Subhanallah. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sudah sempurnakan agama kalian pada hari ini. Sudah sempurna, nggak butuh apa-apa. Sudah lengkap semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya sempurnakan nikmatku pada kalian. Kata ulama tafsir adalah syariatku sudah sempurna. Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian, kata para ulama tafsir, maksudnya nggak butuh ambil pelajaran agama lain, sudah ini aja kamu ikutin. Oh ini enggak, Nasrani bilang begini bagus, ikutin aja. Untuk apa? Oh buka Injil, untuk apa? Ada Al-Quran. Al-Qurannya sampai tua kita pelajari nggak bisa habis gitu kan. Untuk apa buka Injil? Untuk apa buku Taurat? Untuk apa buka buku lain? Kutab dari langit turun. Allah mengatakan lalu kita mengatakan tidak. Subhanallah gitu kan. Jadi akhirnya orang yang seperti ini akan terus dalam keadaan bingung. Jadi jangan buat PR buat hidup kita. Tetap ikuti Nabi SAW yang beliau contohkan, kerjakan, yang tidak katakan tidak. Karena Nabi SAW adalah Nabi kita dan kiai kita. Kurang lebih seperti itu. Baik, yang lain?